Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik sahabat-sahabat, jumpa kembali dengan saya, manusia setengah dukun dan manusia setengah kiai. Tetapi yang pasti saya bukan manusia setengah. Tetap di Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka, masih bisa berjumpa walaupun lewat medsos, walaupun lewat YouTube gitu ya. Dan bagaimana kabar-kabar panjenengan semua di kesempatan kali ini? Mohon maaf, beribu-ribu maaf karena 2 minggu terakhir ini saya banyak kegiatan, ada kegiatan haulan, ada kegiatan yang lain, jadi belum sempat membuat konten. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa membuat konten kembali dan bisa menjumpai para subscribe yang saya muliakan. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang lanjutan dari video-video kemarin, yaitu masih tentang khodam. Seperti kita ketahui bersama bahwa khodam itu banyak macamnya. Seperti yang kemarin kita bahas, yaitu ada khodam harimau, khodam naga, ada khodam leluhur, dan khodam-khodam yang lainnya. Dan bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat semua yang belum menonton video yang kemarin-kemarin, silahkan dicek di deskripsi di bawah, atau yang belum melihat atau menonton video dari khodam harimau, silahkan diklik link di atas sini. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang didampingi oleh khodam ular. Karena belum kita bahas dan sudah banyak yang menanyakan kepada saya gitu ya, melalui dari DM Instagram, itu sudah banyak yang menanyakan tentang khodam ular. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini baru bisa membuat video tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang didampingi oleh khodam ular. Nah, menurut fungsinya, khodam ular ini mempunyai 4 manfaat atau 4 fungsi. Yang pertama, khodam ular ini bisa berfungsi menjadi pengasihan. Lalu yang kedua adalah kewibawaan. Yang ketiga adalah kepekaan. Dan yang keempat adalah sebagai pagar gaib. Dan kemudian orang yang memiliki khodam ular atau orang-orang yang didampingi oleh khodam ular ini mempunyai ciri-ciri tertentu, mempunyai tanda-tanda yang tertentu yang bisa menunjukkan bahwa dia itu berkhodam ular atau didampingi oleh khodam ular. Yang pertama, ciri dari orang yang berkhodam ular ini adalah orang tersebut pendiam. Biasanya orang-orang yang didampingi khodam ular atau orang-orang yang berkhodam ular ini mempunyai sifat yaitu pendiam. Tetapi ketika dia berbicara itu hanya sedikit, tetapi sangat bermakna, banyak maknanya, dan itu berisi. Itu adalah ciri-ciri yang pertama. Kan banyak di sekeliling kita, di sekitar kita ada orang pendiam, ngomongnya itu hanya saat-saat tertentu dan ngomongnya itu hanya sedikit-sedikit. sedikit bicara. Kalau orang berkhodam ular ini itu sedikit bicara gitu ya. Kalau saya itu sedikit bicara. Yang kedua, orang yang mempunyai khodam ular ini adalah orang tersebut pemalas. Jika orang yang mempunyai khodam ular ini itu tidak kuat dengan energinya si khodam, maka orang tersebut akan menjadi malas, akan menjadi pemalas dan mempunyai sifat yang makan tidak teratur. Makanya itu tak gelemi dewi gitu ya, pengen mangan, pengen mangan ya mangan gitu. Jadi mempunyai sifat makan yang tidak teratur dan malas. Ini kalau energi yang ada dalam dirinya, energi si khodam ini itu sangat besar dan orang tersebut tidak kuat dengan energinya si khodam, maka orang tersebut efeknya akan menjadi pemalas dan makan tidak teratur. Lalu yang ketiga, orang yang mempunyai khodam ular atau orang-orang yang didampingi khodam ular ini
memiliki daya pengasihan yang sangat besar. Ya, orang yang mempunyai khodam ular ini akan memiliki sifat pengasihan yang begitu besar, dan cenderung cara berbicaranya itu sangat pintar, sangat jago merayu dan pandai berbicara. Atau bisa dikatakan orang tersebut adalah vokal gitu ya. Jadi di setiap kumpulan orang tersebut bicaranya tuh bagus gitu, moderator lah ibaratnya, dan dia itu bisa membawakan sesuatu itu dengan enak gitu ya. Dia itu pandai berbicara, bicaranya enak gitu. Jadi orang itu memang vokal gitu. Lalu yang keempat, orang yang memiliki khodam ular ini mempunyai sifat yang sangat dingin. Orang yang memiliki khodam ular ini akan mempunyai sifat yang sangat dingin, dan dinginnya itu berbeda dari yang lain, dan dinginnya itu sangat menakutkan. Dingin itu apa ya? Ibaratnya itu seperti cuek gitu loh, ya, seperti cuek, acuh tak acuh gitu ya. Itu sifat dingin, dan itu berbeda dari yang lain gitu ya. Dan itu sangat menakutkan gitu kalau orang melihat orang tersebut. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ciri-ciri orang yang mempunyai khodam ular ini adalah orangnya cenderung penyendiri. Orangnya itu suka menyendiri, nggak tahu apa ya, cuma orang tersebut itu memang sukanya nggak suka keramaian, dan orang tersebut memang sukanya di yang agak sepi, yang menyendiri, tetapi dia suka bergaul gitu ya. Tapi dia itu walaupun suka bergaul, tapi kebanyakan dia itu juga suka menyendiri. Itu adalah ciri-ciri orang yang berkhodam ular. Lalu ciri yang selanjutnya, yaitu yang keenam, adalah orang tersebut mempunyai sifat yang egois dan mementingkan dirinya sendiri. Ya, itu ciri yang keenam, yaitu orang tersebut cenderung memikirkan dirinya sendiri, egois, dan tidak mau dibantu orang lain, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, dan orang itu egois lah, ibaratnya egois gitu ya. Lalu yang ketujuh, ciri-ciri orang yang mempunyai khodam ular ini adalah emosional. Orang tersebut akan emosian, emosinya sangat besar, tetapi bagusnya dia bisa memendam emosinya. Emosinya tidak langsung dikeluarkan, emosinya tidak langsung diledakkan, tetapi orang tersebut bisa menyimpan rasa emosinya di dalam dirinya sendiri. Itu plusnya, nilai plusnya. Kemudian ciri yang kedelapan adalah romantis. Nah ini orang yang romantis ini biasanya mempunyai khodam ular. Di dalam hubungan percintaan, orang tersebut sangat romantis dan mempunyai gairah yang sangat tinggi. Jadi semangat gitu ibaratnya. Jadi waspadalah, biasanya orang yang romantis atau orang yang mempunyai gairah yang sangat tinggi ini mempunyai khodam emas. Mempunyai khodam ular gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang ke-9, masih sama seperti yang nomor 8 tadi, yaitu mempunyai gairah nafsu yang sangat besar. Nafsu itu tidak hanya nafsu untuk seksualitas gitu ya. Nafsu itu banyak nafsunya, banyak nafsu gitu ya. Jadi tergantung nafsunya yang mendominasi di dalam dirinya itu nafsu apa gitu. Jangan hanya berpikir bahwa nafsu itu harus ke hubungan intim, enggak gitu dah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya adalah yang ke-10 ya, yaitu orang tersebut mempunyai sifat pendendam ya. Orang yang memiliki sifat atau memiliki khodam ular ini akan mempunyai sifat pendendam, dan itu sangat sulit untuk dilupakan, akan selalu membekas dalam hati. Itu orang yang memiliki khodam ular. Kemudian yang ke-11, ciri yang ke-11, orang yang mempunyai khodam ular ini memiliki tatap mata yang sangat tajam, mempunyai pandangan mata yang sangat tajam. Dan dengan tajamnya pandangan tersebut, orang yang berkhodam ular ini bisa memikat orang lain hanya lewat pandangan.
melewat pandangan mata. Ini bisa memikat orang lain. Karena kembali ya seperti yang di atas tadi, bahwa ini sama seperti pengasihan, kan gitu. Dan ciri-ciri yang ke-12 atau yang terakhir, bahwa orang yang memiliki khodam ular ini mempunyai sifat tega. Orang tersebut tegaan, tego. Orang berkhodam ular ini akan cenderung tega, tidak pandang bulu jika ada orang yang menyakiti dirinya, ataupun keluarganya, ataupun orang yang disayanginya itu disakiti. Orang tersebut akan tega. Bahkan bisa dikatakan orang yang berkhodam ular ini itu adalah si raja tega. Nah, di antara 12 sifat-sifat yang sudah saya sebutkan tadi, apakah salah satunya atau bahkan sebagian atau bahkan semuanya itu ada pada diri panjenengan semua? Monggo dicek, dirasakan dirinya ada nggak sifat seperti ini. Kalau benar semua, berarti Anda memang berkhodam ular gitu ya. Dan bagaimana bisa merubah khodam Anda itu, yaitu tergantung diri panjenengan, kan gitu. Dan itulah yang kita bahas di kesempatan kali ini gitu ya. Nanti kita ketemu di kesempatan berikutnya di tema yang berbeda. Nah, untuk terakhir kalinya, bagi yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, silahkan di like, silahkan di komen yang bagus-bagus gitu ya. Mohon maaf sekali lagi bahwa kemarin 2 minggu, hampir 3 minggu absen tidak upload video gitu nggih. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada yang benar dari penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan di kesempatan kali ini itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.